Terima kasih Bapak Ibu hebat telah berkunjung kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membahas tentang ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama dengan kami dari kelompok A, calon guru penggerak angkatan 11 dengan anggota Ibu Selvianti Bali MPD, Bapak Pahlan Tanjung SPD, oleh saya sendiri Agnes Gandumba SPD, dan Bapak Bedakan Sihura SPD. Sebuah kalimat berdasarkan sudut pandang Robert John Meehan. Di sini dia mengatakan bahwa sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah kesaling tergantungan satu dengan yang lain. Tanpa kolaborasi atau kerjasama, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing. Sekarang kita akan masuk pada satu kasus, di mana kasus ini Pak Rudi sebagai wali kelas 5 di salah satu sekolah tingkat dasar di tempat tinggalnya. Seorang siswa bernama Yosta sering alpa, sehingga selama satu semester, siswa tersebut sudah 36 hari alpa di kelas. Menurut peraturan sekolah, bahwa siswa yang alpa lebih dari 5 hari selama satu semester tidak akan dinaikkan kelas. Yosta selalu mendapatkan nilai yang bagus di kelasnya. Setelah ditelusuri, ternyata siswa ini jarang ke sekolah karena kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, dan dia sendiri yang merawat dan bertanggung jawab terhadap kedua adiknya. Pak Rudi merasa bingung untuk memutuskan kenaikan kelas Yosta, mengingat beberapa hari lagi akan diadakan rapat Dewan Guru mengenai penentuan kenaikan kelas siswa. Setibanya rapat di Dewan Guru, Pak Rudi menyampaikan pada forum rapat Dewan Guru tentang Yosta ini dan jumlah alpa selama satu semester. Karena rasa belas kasihan Pak Rudi kepada Yosta, sehingga Pak Rudi berusaha memberikan permintaan dengan berbagai pendapat supaya Yosta ini dapat dinaikkan kelas. Pak Kris sebagai kepala sekolah bersama dengan Dewa Guru sepakat bahwa Yosta ini dinaikkan kelas dengan syarat Yosta harus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kehadirannya di sekolah, yang juga harus diketahui oleh walinya jika ada. Dari kasus tersebut, paradigma yang digunakan dalam studi kasus ini adalah rasa keadilan lawan belas kasihan. Di mana ini karena konflik utamanya terletak pada bagaimana sekolah, terutama Pak Rudi, harus menyimbangkan antara menegakkan aturan yang ada atau keadilan dengan memperlihatkan empati dan keringan terhadap kondisi unik Yosta atau rasa kasihan. Yosta telah melanggar aturan sekolah terkait jumlah kehadiran, yang menurut aturan seharusnya menyebabkan dia tidak naik kelas. Namun, karena situasi pribadi Yosta yang sangat sulit, ada rasa belas kasihan dari pihak sekolah yang mendorong mereka untuk membuat pengecualian dan memberinya kesempatan selama Yosta menunjukkan komitmen di masa depan. Sebuah kalimat berdasarkan sudut pandang Robert John Meehan. Di sini dia mengatakan bahwa sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah kesaling tergantungan satu dengan yang lain. Tanpa kolaborasi atau kerjasama, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing. Ada 9 tahap pengambilan dan pengujian keputusan tersebut. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus di atas adalah rasa keadilan dan belas kasihan.
Yang kedua, yang terlibat adalah kepala sekolah, semua guru, Pak Rudi, wali siswa, dan Yosta sebagai siswa. Fakta yang relevan dengan situasi tersebut adalah yang pertama, Pak Rudi memiliki tanggung jawab terhadap siswa-siswa di kelasnya, termasuk si Yosta. Yang kedua, Yosta telah tidak hadir sebanyak 36 hari selama satu semester, yang jauh melebihi batas 5 hari yang ditetapkan oleh peraturan sekolah. Sekolah memiliki aturan bahwa siswa yang alpha lebih dari 5 hari dalam satu semester tidak akan dinaikkan kelas. Meskipun sering tidak hadir, Yosta tetap memperoleh nilai yang bagus di kelasnya. Berikutnya, Yosta jarang hadir di sekolah karena dia harus merawat dan bertanggung jawab atas kedua adiknya setelah orang tuanya meninggal dunia. Berikutnya, Pak Rudi mengalami dilema karena harus mempertimbangkan aturan sekolah dan keadaan pribadi Yosta. Hasil rapat Dewan Guru setelah mendengar situasi Yosta memutuskan untuk menaikkan kelas Yosta dengan syarat dia harus menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kehadirannya dan hal ini harus diketahui oleh walinya. Yang keempat, pengujian benar atau salah. A. Uji legal. Di uji legal ini, pernyataan tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus tersebut karena tidak ada aturan hukum atau kebijakan yang melarang fleksibilitas dalam mempertimbangkan kondisi siswa secara individu. Yang kedua, uji regulasi, di mana keputusan ini mungkin melanggar peraturan standar profesional dalam pendidikan. Seringkali menekankan pentingnya memperhatikan kondisi khusus siswa yang berpusat pada kesejahteraan siswa. Yang terakhir, uji intuisi. Di sini secara intuitif, keputusan ini terasa benar karena Yosta menghadapi situasi yang luar biasa berat, yaitu kehilangan orang tua dan harus merawat adik-adiknya. Selanjutnya, uji publikasi. Jika keputusan ini dipublikasikan atau diketahui oleh publik, reaksi publik bisa beragam. Beberapa mungkin mendukung keputusan ini atas dasar belas kasihan dan empati terhadap kondisi Yosta. Sementara yang lain mungkin mempertanyakan pelanggaran aturan sekolah yang jelas. Kemudian, uji panutan atau idola. Mereka kemungkinan akan mendukung keputusan yang menyeimbangkan aturan dengan mempertimbangkan kondisi individu, terutama jika siswa tetap berprestasi meskipun mengalami kesulitan pribadi. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini rasa keadilan lawan belas kasihan. Situasi ini berpusat pada konflik antara menegakkan aturan sekolah atau keadilan dan menunjukkan belas kasihan terhadap keadaan sulit Yosta yang luar biasa atau rasa kasihan. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi atau berpikir berbasis rasa peduli yang mengutamakan perasaan kasih sayang, empati, dan keinginan untuk memberikan dukungan yang selaras dengan tindakan Pak Rudi dan Dewan Guru dalam kasus ini. 7. Investigasi opsi trilema. Di sini, mengingat Yosta adalah wali bagi adik-adiknya, penting untuk melibatkan anggota keluarga yang lain, misalnya saudara atau kerabat, untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. Mereka dapat membantu dalam memberikan dukungan keluarga dan meringankan beban Yosta. 8. Buat keputusan. Yang pertama, Yosta harus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kehadirannya di sekolah. 2. Sekolah akan menyediakan program pendampingan akademis yang diikuti Yosta. 3. Sekolah akan menghubungi dan melibatkan wali jika ada atau keluarga lainnya untuk memastikan mereka mendukung komitmen Yosta dan membantu dalam pengawasannya di rumah. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Di sini pertimbangan kemanusiaan. Yang pertama, pada aspek positif. Keputusan untuk menaikkan Yosta kelas memberikan kesempatan kedua bagi seorang anak yang menghadapi tantangan luar biasa. Dalam konteks kemanusiaan, memberikan dukungan kepada Yosta menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan masa depannya. 2. Aspek negatif. Namun, keputusan ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan. Apakah adil bagi siswa lain yang mungkin memiliki alasan pribadi, tetapi tetap mematuhi aturan kehadiran?
Ini bisa memicu perdebatan mengenai kesetaraan di antara siswa. Selanjutnya, kita akan melihat hal yang menarik dan tak terduga. Hal yang menarik, penyelesaian kasus Yosa ini tidak hanya menciptakan solusi untuk satu siswa, tetapi juga membuka jalan untuk perubahan positif dalam sistem pendidikan dengan mengutamakan empati, tanggung jawab, dan dukungan komunitas. Berikutnya, hal tak terduga. Hal tak terduga ini mengenai perubahan kebijakan sekolah. Setelah melihat dampak dari keputusan ini, pihak sekolah bisa memutuskan untuk meninjau dan mengubah kebijakan kehadiran. Kebijakan baru bisa lebih fleksibel dan mempertimbangkan keadaan sosial siswa, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal karena situasi yang sulit. Baik, demikian saja pemaparan saya pada tugas demonstrasi kontekstual ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam untuk kita semua. Salam dan bahagia. Ya Ahomu.